ipar adalah maut, menurut pandangan Islam. Yang subscribe, semoga rezekinya lancar dan berkah, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru-baru ini, film Ipar Adalah Maut mendapat banyak perhatian di kalangan masyarakat Indonesia. Fakta menariknya adalah judul dari film tersebut telah disebutkan dalam sebuah hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis tersebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan batasan-batasan dalam hubungan antar individu, terutama bagi yang sudah menikah dalam Islam. Hal ini bertujuan untuk mencegah timbulnya rasa cemburu di antara suami dan istri serta menjaga keharmonisan dalam rumah tangga. Lantas, apa sih maksud dari Ipar Adalah Maut yang telah diperingatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut ipar sebagai maut? Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Uqbah bin Amir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hindarilah masuk menemui wanita-wanita yang bukan mahram." Hadits tersebut menceritakan seorang laki-laki dari kaum Ansyar yang bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang ipar?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ipar itu adalah maut, al-amu al-maut." Pernyataan ini mengandung makna yang sangat mendalam. Ipar seringkali memiliki hubungan yang sangat dekat dan dianggap sebagai bagian dari keluarga. Namun, kedekatan ini tidak boleh disalahartikan sehingga melanggar batasan-batasan syariat yang telah ditetapkan. Menurut para ulama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa ipar, paman, bibi, atau sepupu tidak boleh masuk ke rumah seorang perempuan atau laki-laki tanpa kehadiran mahram. Meskipun hubungan keluarga penting untuk dijaga, keamanan dari fitnah dan godaan harus menjadi prioritas utama. Ia menjelaskan bahwa penggunaan kata maut al-maut dalam hadits tersebut menunjukkan betapa seriusnya dampak yang mungkin terjadi. Selain itu, menurut ulama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengibaratkan ipar dengan maut karena maut menyebabkan hilangnya kehidupan, sementara masuknya ipar ke rumah tanpa mahram dapat mengakibatkan hilangnya keimanan seseorang. Hal ini dianggap lebih parah daripada kematian itu sendiri. Menurut sebagian ulama, alasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut kakak ipar yang masuk ke rumah istri adiknya sebagai maut adalah karena banyak orang tidak menyadari bahwa kakak atau adik ipar pasangan bukanlah mahram. Ketika lawan jenis yang bukan mahram bertemu, maka aturan-aturan fikih seperti menutup aurat dan larangan bersentuhan harus diterapkan. Seringkali seseorang yang sudah berpasangan tidak terlalu menjaga batasan dengan adik atau kakak iparnya, seperti bersentuhan atau tidak menutup aurat, padahal mereka bukan mahram. Oleh karena itu, ulama menafsirkan bahwa perumpamaan ipar sebagai maut yang digunakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bentuk larangan keras agar orang-orang memahami bahwa ipar bukanlah mahram, dan batasan-batasan terkait interaksi dengan lawan jenis yang bukan mahram harus dipatuhi sesuai ajaran Islam. Imam An-Nawawi memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai mengapa kunjungan ipar ke rumah disebut sebagai maut. Menurutnya, bahaya yang ditimbulkan oleh ipar seringkali lebih besar dibandingkan dengan orang asing. Hal ini disebabkan karena seorang suami atau istri mungkin tidak waspada terhadap ipar yang berlawanan jenis. Ketidakwaspadaan ini dapat membuka peluang terjadinya hal-hal yang merusak hubungan rumah tangga seperti perselingkuhan, perzinahan, dan cemburu buta jika tidak ada pencegahan yang memadai. Imam An-Nawawi, Syarhu Syahih Muslim. Hal ini menekankan pentingnya menjaga pergaulan antara laki-laki dan perempuan dalam Islam untuk mencegah situasi yang tidak diinginkan, sekaligus menunjukkan perhatian Islam terhadap kehormatan dan keselamatan individu. Itu dia penjelasan mengenai maksud dari Ipar Adalah Maut yang telah diperingatkan dalam hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga hal ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu waspada terhadap godaan yang bisa mengancam kebahagiaan rumah tangga dan untuk terus menjaga hubungan keluarga sesuai dengan ajaran agama.